Dari ranah peradilan, Saudara, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan eksepsi atau perlawanan terdakwa Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa dalam perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dalam sidang putusan sela hari ini, Majelis Hakim menyatakan dakwaan terhadap Dr. Tifa batal demi hukum sehingga pemeriksaan pokok perkara tidak dapat dilanjutkan. Ketua Majelis Hakim Christina Endarwati menilai surat dakwaan tidak cermat lantaran menggabungkan pasal dalam KUHP lama dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP nasional secara bersamaan untuk delik yang sama. Atas pertimbangan itu, Majelis Hakim memerintahkan seluruh proses pemeriksaan hingga persidangan dihentikan dan mengembalikan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum. Pengertian surat dakwaan dalam hukum pidana. Surat dakwaan adalah dokumen resmi buatan jaksa penuntut umum yang memuat identitas terdakwa, uraian unsur tindak pidana, serta waktu dan tempat kejadian perkara. Dokumen ini menjadi dasar hukum bagi hakim dalam memeriksa perkara di persidangan. Dasar hukum. Berdasarkan pasal 75 UU nomor 20 tahun 2025 ayat 2 yang berbunyi, bahwa penuntut umum membuat surat dakwaan yang berisi, huruf A, tanggal penandatanganan, nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka, huruf B, uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan, huruf C, pasal undang-undang yang dilanggar, dan huruf D, tanda tangan penuntut umum. Suatu surat dakwaan batal demi hukum tidak berakibat hilangnya hak dan kewajiban penuntut umum untuk mengajukan perkara itu sekali lagi ke depan sidang pengadilan. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 75 ayat 4 yang berbunyi, dalam hal surat dakwaan batal demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 3, hakim memberikan kesempatan satu kali kepada penuntut umum untuk memperbaiki dan mengajukan kembali surat dakwaan kepada pengadilan negeri. Menurut pendapat Yahya bahwa dalam suatu putusan yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum, sama sekali belum melekat unsur nebis in idem. Unsur nebis in idem ini baru dapat dianggap melekat pada suatu perkara, mesti terpenuhi syarat yakni 1. Perkaranya telah diputus dan diadili dengan putusan positif berupa pemidanaan, putusan pembebasan, dan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum. Artinya, tindakan pidana yang didakwakan kepada terdakwa telah diperiksa materi perkaranya di sidang pengadilan. Kemudian dari hasil pemeriksaan, hakim atau pengadilan telah menjatuhkan putusan. 2. Putusan yang dijatuhkan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, putusan yang dijatuhkan pengadilan atas alasan pertimbangan surat dakwaan batal demi hukum tidak pernah melekat unsur nebis in idem, karena putusan itu sendiri sama sekali bukan menyangkut peristiwa pidana yang dilakukan terdakwa. Yang dipertimbangkan baru mengenai hal kelengkapan dan kesempurnaan surat dakwaan saja. Maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah 1. Pada putusan pembatalan surat dakwaan tidak melekat unsur nebis in idem. 2. Jaksa memiliki kewenangan untuk mengajukan sekali lagi ke pemeriksaan sidang pengadilan dengan jalan sebagai berikut, huruf A, mengganti surat dakwaan yang lama, dan huruf B, mengajukan surat dakwaan baru yang telah diperbaiki dan disempurnakan sedemikian rupa, sehingga benar memenuhi syarat surat dakwaan yang ditentukan dalam pasal 75 ayat 2 KUHP. 3. Surat dakwaan yang baru disempurnakan tadi, pengadilan memeriksa dan memutuskan peristiwa pidana yang dilakukan dan didakwakan kepada diri terdakwa. Sekian pembahasan kita terkait makna surat dakwaan batal demi hukum. Terima kasih.